Jumpa lagi di channel saya, Bob Andara. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu teman saya, Eri. Nah, jadi temanya nih dari Depok ke Amsterdam ya. Jadi ada kisah yang menginspirasi, kisah wanita Indonesia di banking Eropa. Kita kenalan dulu nih sama Eri. Kenalin dong, Eri. Halo, nama saya Eri. Saya biasanya dipanggil Eri Hairian nama lengkapnya, tapi kebanyakan dipanggilnya Eri aja. Cerita singkat aja, Eri. Perjalanan dari Depok ke Amsterdam. Oke, ini Depok kita ngomongin universitas dong Betul, ya. universitas. Perjalanannya ya saya di Depok itu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terus saya lulus dari sana, setelah itu saya bekerja di perusahaan konsultan hukum. Kemudian 4 tahun kemudian saya meneruskan S2 International Business Law di Leiden University, jadi bukan Amsterdam juga sih. Oh, di Leiden ya? Leiden itu di mana? University. Leiden itu kalau naik kereta dari Amsterdam itu sekitar setengah jam. Oh, nggak jauh ya? Nggak jauh sih. Kemudian selagi saya balik sini lagi, dapat jawaban, kembalilah saya setahun kemudian ke Belanda untuk kerja di Amsterdam. Kerja di Amsterdam. Sejak tahun berapa, Ri, di Amsterdam? 2001 akhir. 2001 akhir. Ya. Nah, teman-teman, kenapa ini istimewa? Karena tidak banyak wanita Indonesia yang bisa punya kesempatan untuk bekerja di Eropa ya, di Amsterdam dan di dunia perbankan. Nah, ini kita mau gali lebih dalam nih. Mengenai dari studinya Eri hukum ya di UI ya, di Universitas Indonesia. Cerita deh apa yang didapat dari kampus yang dia bisa dibawa ke karir Eri di Amsterdam. Ilmu-ilmu knowledge apa yang bisa didapat? Karena kan Indonesia ya, kan beda negara tuh ya. Beda regulasi, beda kultur, beda macam-macam pokoknya. Dari sisi knowledge-nya adalah ya. hukum itu kan banyak logikanya ya. Logika, banyak peraturan itu bisa beda di mana-mana, bisa beda. Dan kita juga kalau waktu kuliah di hukum itu yang dilihat dari waktu saya bidangnya praktisi hukum. Jadi lebih banyak menerapkan logika dalam satu kasus kamu mesti gimana sebagai pengacara dari yang pihak yang bersalah atau penggugat atau yang tergugat, itu kan dilihat dari logikanya. Tapi emang nah logika itulah yang dipakai seterusnya kayaknya di mana-mana ya, hukum mau kerja di mana-mana sepanjang itu cara berpikir sesuai kata-kata yang dalam hukum. Nah, itu kita terapkan dalam mengerjakan kontrak misalnya. Kita terapkan, tapi ada batasan-batasan. Kalau misalnya kita ngerjain kontrak kan kedua belah pihak, tapi hukum ada batasnya, cuma boleh sampai sini. Nah, itulah hukumnya, tapi itu kan bisa kita bisa belajar sambil jalan. It's the least challenge. Peraturannya sendiri least challenge, tapi mengenal cara logikanya, terus cara kalau dalam satu kasus lihat dari sisi mananya yang lebih penting, yang prioritas gitu. Itu berarti lebih ke logiknya ya? Logiknya dan problem melihat solving kali ya? problem solving, tapi dari sisi hukumnya. Dari segi hukumnya. Jadi kalau misalnya itu bagian ini juga ya, risiko juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghadapi sesuatu, entah itu investasi, entah itu misalnya sekolah atau apa, kita kan ngelihat ini legally apa perlindungan buat saya, apa hak saya. Dan itu kan pertanyaan yang kita harus tahu. Kita harus nanya apa mengenai hak-hak saya. Pertanyaan apa yang mesti saya ajukan ke orang yang saya kerja sama. Nah, kayak gitu itu kan logika sebenarnya ya, common sense aja gitu kan. Tapi itu common sense yang di-train. That's about it. Nah, kalau di hukum itu ada spesialisasi atau penjurusan nggak sih? Dulu di UI sih ada, tapi kayaknya di mana-mana juga ada ya. Kalau Nah, Eri ambil apa waktu itu? Dulu saya praktisi hukum. Praktisi hukum itu ya, jurusannya ya? Ada hukum dagang, ada hukum perdata, ada hukum pidana, hukum internasional, dan hukum ketatanegaraan. Ada hukum lingkungan juga, ada 7. Ada 7 belum itu. Nah, balik ke journey lagi nih, Eri. Setelah graduate nih dari UI kan. Terus kerja di lawyer, di law firm ya? Ya.
Kerja di law firm saya sebelum lulus sendiri saya udah magang istilahnya, itu biasa untuk ke fakultas magang hukum dulu UI. ya? Magang dulu, terus kemudian setahun lah kira-kira 6 bulan, terus lanjut di perusahaan yang sama selama kira-kira setahun. Terus kemudian saya pindah ke law firm yang lebih besar selama kira-kira 4 tahun ya. Nah di magang itu relate nggak dengan apa yang didapat dari kampus? Nah itu lucunya, karena selama di Fakultas Hukum saya belajar itu kalau misalnya kita mewakili orang di pengadilan. Mewakili orang di pengadilan? Ya, saya sendiri, entah itu saya sebagai pengacara atau jaksa, bagian dari kantor kejaksaan bisa. Oh bisa Jadi, dua peran bisa, itu? pokoknya di pengadilan. Pokoknya ya di kan? pengadilan, oke. Kalau bukan pidana kan nggak pakai kantor jaksa kan. Nah jadi di praktisi hukum itu belajar hukum perdatanya, hukum pidananya, dan hukum acaranya. Hukum acaranya itu dalam arti ya proses-proses di pengadilannya, ya kan. Jadi ada 3 hal, jadi mengcover yang jurusan 1, jurusan 2 plus ada lagi ya, jadi itu hukum 3. Okay. Nah terus ya saya selama kerja nggak pernah ke pengadilan. Oh. Jadi sama sekali yang saya pelajari materinya tidak dipakai di pekerjaan saya, karena pekerjaan saya sendiri bidangnya perbankan dan pasar modal. Sejak awal ya? Dari pertama kali saya waktu masih trainee, waktu masih magang ya semua dikerjain ya, namanya juga magang, you learn everything. Kan ya, buat ngegodok lah. Benar, semua dicoba. Tapi begitu sudah pindah ke law firm yang lebih besar itu saya dispesialisasikan di pasar modal. Pasar terus kan modal. Ada Krismon tuh. Nah Krismon itu kan pasar modal sepi, jadi beralihlah ke perbankan. Banking ya. Dari situ ya benang merahnya situ. ya. Jadi tetap pasar modal tapi kliennya bank gitu. Jadi dilihat hukum perbankannya dari hak-hak hukum perbankan dan hukum pasar modalnya. Nah ini menarik karena Eri ini kan punya backgroundnya hukum. Yes. Dan pasar modal is another thing kan. Ya. Investment kan, ilmunya kan, portfolio management dan lain-lain. Nah, how did you manage it dengan dari hukum, tapi sesuatu yang baru, bidang finansial? Ya, jadi kan saya hukumnya juga perbankan. Hukumnya hukum perbankan ya? Gini, hukumnya hukum pasar modal, tapi kliennya bank. Gitu. Jadi perbankan yang masuk pasar modal. Jadi sekarang saya kerja di bank ya nyambung. Jadi banknya bisa bukan bank listed company, bisa non listed, bisa listed company, bisa non listed company gitu. Jadi tapi ya itu kan masalah pasar modalnya sih, perbankannya kan sama. Iya. Ya. Nah, secara sederhana ngurusin apa aja tuh Eri? Hukumnya. Hukum yang pasar modal itu ya. Ya saya kan hanya waktu itu masih junior ya istilahnya, mungkin mendekati intermediate. Jadi saya karena pasar modal itu kebanyakan yang saya kerjakan adalah perusahaan mau going IPO atau perusahaan mau rights issue. Ya, kayak due diligence-nya juga terlibat. Iya, public offer. Due diligence sudah pasti. Jadi yang namanya due diligence itu berarti saya nongkrong di kantornya klien, liatin dokumen-dokumen hukum yang kita perlukan untuk tujuannya ntar bikin prospektus. Nah, itu kan lihat hukumnya apa aja yang mesti masuk dalam prospektus yang penting gitu kan. Nantinya setelah kita bikin laporan segala macam, dipindahin ke prospektus akan ada legal opinion, tapi itu bukan dari saya, itu dari beda lagi yang bikin legal opinion itu biasanya partnernya. Jadi tapi legal opinion itu kan berdasarkan due diligence yang kita buat yang due diligence hari ini gitu. Berarti ranahnya Eri itu due diligence-nya ya? Iya, due diligence. Oke. Setelah itu pindah ke perusahaan law firm yang lebih besar. Ya, jadi waktu di law firm kecil tuh saya nggak pernah ikut due diligence karena singkat kan. Jadi saya ngojain waktu itu lebih banyak corporate sih. Jadi yang namanya modal asing ya. Terus sempat juga ngebantuin IP little bit intellectual property gitu. Sempat ngebantuin. Namanya juga anak magang semua dicoba. Perbankan juga bantu. Nah, sekarang cerita nih. Association ya. Lah berarti kan law firmnya lebih besar kan. Nah, challenge-nya apa di sana? Apa yang Eri kerjakan di law firm yang lebih besar ini? Challenge-nya adalah ya itu di mana-mana ya. Kalau kamu kerja di perusahaan lebih besar, you're a small fish. Kalau kamu kerja di perusahaan kecil,
even you're the same person, same skill, you feel like you're a bigger fish. Ya kan? Itu aja. Cuman ya di ini law firm ini bagus juga karena law firm besar, jadi banyak kesempatan, opportunitiesnya banyak meskipun karena saya singkat di sana itu 4 tahun tidak lama di sana. 4 tahun ya? Ya, oh, nggak lumayan lama. sih. Tapi kalau untuk ke sana nggak lama, law firm besar itu ya. Jadi apalagi itu dipotong setahun kan, saya keluar negeri dulu kuliah di Belanda. Oh, kuliah. Ya. Jadi during waktu kerja di sana. Iya, Jadi saya 1 kuliah, tahun terus kuliah. balik lagi. Di perusahaan yang sama. Perusahaan yang sama. Dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya yang sekarang baru ini, ruang lingkupnya seperti apa? Lebih besar, lebih luas? Ada contoh realnya nggak? Ngerjain apa sih ya? Jadi karena saya lebih specialize di capital market, jadi ya hukumnya hukum pasar modal, ya kan? Jadi nggak semua dikerjain. Yang saya sangat berkesan itu adalah workload-nya itu loh. Sangat sibuk. Pasar modal itu bidang yang nggak tahu sekarang gimana ya di law firm itu, tapi kalau udah ada deadline masukin registration statement ke Bapepam, sekarang masih ada nggak sih Bapepam? Ya, udah nggak ada sekarang. Udah nggak OJK ada ya, sekarang. OJK ya. Itu udah yang namanya nggak pulang-pulang itu biasa berhari-hari. Pulang paling cuma mandi balik lagi. Gitu. Gitu ya? Belum kalau mau bikin prospektus kan kerjanya benerin tuh langsung ke penerbitnya gitu loh. Seru juga ya? Seru. Bisa kurang tidur dong? Banget, cuman ya karena kita kerjanya dengan orang-orang yang asik juga, kolehannya ya, kondisinya juga ya sekarang kenangan jadinya bukan kenangan yang negatif juga sih, jadi kenangan yang menyenangkan dan sampai sekarang saya masih kontak dengan orang-orang yang kerja saya itu, malah masih with some of them is like saya masih ketemu dia kalau kesini gitu. Nah, sekarang balik ke pendidikan tadi. Eri memutuskan untuk kuliah di mana dan how to get there? Jadi saya itu emang kepengen banget kuliah di luar negeri. Jadi saya pengen kuliah hukum itu kan pilihannya, saya pilihnya tuh negara itu adalah Amerika atau Eropa. Ada sih Australia, tapi kayaknya saya juga kepengen jalan-jalan juga kan. Jadi Eropa menjadi alasan ya kan. Terus terang Amerika tuh mahal banget. Jadi udah saya tetap sambil apply beasiswa tapi nggak dapat ya. Akhirnya bayar sendiri ya, terus jadinya secara realistis ya kebayarnya yang di Eropa, yang di Belanda. Inggris tuh mahal sekali juga. Gitu. Universitas Leiden. Leiden itu ya. Leiden itu ambil jurusan International Business Law. International Business Law ya. Law. Kenapa ambil itu, Eri? Karena saya kan kerja di law firm di bidang bisnis juga sebenarnya. Pasar modal dengan perusahaan-perusahaan itu kan bisnis juga kan. Masih relate ya? Masih relate banget gitu. Okay. Jadi kita di International Business Law tuh nggak cuma belajar pasar modal, tapi juga belajar market di European, mainly fokusnya ke European ya, meskipun kalau soal kita juga sempat touch upon hukum di Amerika, pasar modalnya, SEC segala macam gitu kan, peraturannya. Jadi ya belajar European tax, belajar ya European competition yang itu belum ada di sini, kompetisi ya, anti kompetisi ya kalau nggak salah, anti competition. Jadi ya begitulah, jadi menarik aja dilihat dari sisi hukum regional law ya. Nah, ini juga mungkin bisa menginspire teman-teman ya. Bahasa gimana? Kendala nggak sih? Oh, di Belanda mah enggak. Enggak, maksudnya bahasa Inggris? Untuk kuliah apa untuk kerja? Kuliah. Oh, kalau kuliah bahasa Inggris wajib. Jadi bukan bahasa Belanda di Leiden? Enggak. Jadi waktu itu kuliah master saya itu kan international program ya, jadi ya bahasa Inggris pakainya. Yang aman dong ya. Studennya juga ya orang-orang yang bukan orang Belanda. Ada satu orang Belanda, tapi saya juga nggak ngerti sih kenapa dia ikut program itu. Jadi memang di sana menggunakan bahasa Inggris? Ya, programnya menggunakan bahasa Inggris. Sekarang juga banyak kok studi-studi yang S1 pun bachelor tuh pakai bahasa Inggris. Oh gitu ya, walaupun di Belanda ya tuh Leidennya. Dulu nggak ada, sekarang banyak. Berapa tahun Eri belajar di sana? Saya cuma setahunnya, kira-kira 15 bulan mungkin ya. 15 bulan? Lebih dikit ya. Master degree ya dapat ya itu ya? Degree, ya. International Business Law. Masternya LLM. LLM? Ya.
Apa singkatannya? Lex Lesibus Master. LLM ya. Oke, menarik. Jadi udah 15 bulan belajar di sana, and then kembali ke sini Jakarta. Jakarta. Untuk kerja di law firm yang terakhir sebelum law firm sekolah. Sebelumnya. Ya, terus udah gitu ya dapat panggilan tawaran kerja dari sana, ya saya pindah balik ke Belanda. Oh, diterima di sana. Itu awalnya di bank atau Di beda? bank, saya selalu di bank di sana. Selalu di bank. Ya, Oh, tapi berbeda ya dengan bank yang sekarang. beda. Beda ya. Beda, ya. Nah, bank yang ini fungsinya jabatan Eri dan fungsinya apa? Yang sekarang ini. Bukan, yang setelah Eri dari Indonesia. Oke. Dulu saya itu gabung di Bank Indonesia. Jadi dulu itu jadi dia perusahaan Bank Belanda, tapi pemiliknya Bank Indonesia, BI. Oh, sahamnya Ya, punya BI. Sahamnya punya BI. Oh, ya, oke. Tapi bank itu udah tutup tahun 2008 apa 2009 tutup. Saya sendiri udah keluar dari bank itu jauh sebelum saya. Sebelum bank itu tutup. Dan saya itu dulu bagian legal compliance di Combine. Legal compliance. Ya, jadi saya masih ngerjain hukumnya waktu itu karena compliance-nya dikerjakan orang lain dalam satu tim itu. Jadi saya lihat kontrak. Nah, Kontraknya macam-macam. ada drastic change kan? Di mana Benar, di Indonesia tiba-tiba Ya. di bank Belanda Ya. gitu. Nah, apa tuh kira-kira tantangan terbesarnya tuh dalam perubahan itu yang paling drastik apa? Ya di work life balance ya yang sangat terasa sekali ya. Dulu kan seperti saya bilang kita nggak pulang-pulang. Di sana itu di Belanda itu kalau kerja dimanapun, di law firm mungkin kira-kira sama, cuman mungkin nggak mereka tetap pulang. Jadi kalau di perusahaan bank itu sangat ada labor unionnya itu sangat kuat, sehingga kita punya suara untuk bilang ke employer kita nggak bisa kerja dari jam segini sampai jam segini, kelamaan, unless you give me certain compensation. Itu sangat dibutuhi dilindungi pemerintah. Jadi perbankan ada lagi labor union di bidang horeca, hotel, restoran, kafe juga ada, yang pasti beda lah dengan perbankan kan. Ada di bidang mungkin transportasi juga ada. Jadi ya itu secara umum di sana pemerintah Belanda itu sangat melindungi karyawan di sana. Work life balance-nya sangat diperhatikan. Wah, keren banget. Interfere pemerintahnya sangat berasa. Berarti 9 to 5 dong? Ya 9 to 5 enggak juga. Nggak juga. Iya. Ada juga overtime-nya ya? Iya. Nggak pernah sih saya minta overtime. Cuma maksud saya dari sisi kalau saya senang kerja tuh fleksibel aja gitu loh. You don't have to clock in and clock out gitu kan. Saya nggak mau kayak gitu karena saya kalau emang saya perlu dikontak malam hari ya saya kontak bekerja malam hari. Kecuali saya bisa bilang karena ini kan 2 jam kerja saya. I can postpone this to tomorrow gitu kan. Nah itu saya dilindungi untuk bisa ngomong gitu. Cuman kadang karena hubungan aja dengan klien, jadi ya saya kalau bisa saya lagi depan komputer, kenapa enggak? Yeah. Enggak 9 to 5 yang jelas dari dulu saya nggak pernah 9 to 5. Rajin lah pokoknya ya. Ada culture shock nggak sih? Nah, Ada apa tuh yang paling awal-awalnya, berkesan apalagi culture di shock? Belanda ya. Pertama yang lebih berkesan itu adalah udara. Udara. Dibilang Ya? culture nggak juga Cuaca ya. Cuaca. Karena di sana tuh kan 4 musim. Jadi dan di sana juga orang itu kan sangat laid back ya, jadi dalam arti kita pakai sepeda kemana-mana. Waktu baru datang itu kan kemana-mana pakai sepeda, winter dingin-dingin, licin, salju kan jatuh dari sepeda, sepedaan bawa belanjaan di belakang. Nah, itu kan shock juga waktu baru-baru awal ya. Terus orang Belanda itu kan terkenal dengan blunt, apa sih namanya? Blunt aja apa sih ngomong apa adanya transparan gitu. apa adanya gitu. Straightforward. Ya, straightforward. Nah, itu sesuatu yang saya sempat shock juga gitu. Iya. Kalau kita kan jaga If they say perasaan. no, Ya? if they want to say no, they will say no. Oh. Kalau kita kan, Mbak, ya rada-rada maaf ya Mbak, bukannya kita nggak mau, tapi gini ya. Karena enggak, itu aja. Ya, itu pengaruh ya, Ya, dalam hubungan kerja juga gitu kan? Iya, tapi untungnya waktu itu saya kerjakan di perusahaan Indonesia, jadi manajemennya pun orang Indonesia, jadi ada transisi yang lumayan bagus juga sih buat saya. Oh. Manajemennya juga banyak orang Indonesia? Manajemennya dari sisi board manajemennya Indonesia semua, tapi
general manajernya itu waktu itu saya di sana tuh Belanda. Terus sama afdeling department heads-nya ada yang Belanda, ada yang Indonesia. Kalau sama coworkers gimana? Itu banyak yang orang Belanda atau orang Indonesia? Banyak orang Indonesia. Banyak orang Indonesia. Jadi transisi saya terbantu juga dengan kerja di tempat itu sih. Nggak terlalu kaget ya? Iya, nggak terlalu kaget. Paling cuaca ya tadi ya. Kalau cuaca ya udah apa boleh buat. Sampai sekarang juga saya masih belum terbiasa-biasa banget. Ya. Nah kalau Tinggalnya itu maksudnya dicariin nggak sih place to stay-nya? Artinya ini ada nih, kalau kita kan kalau di ini kos-kosan ada nih yang murah di sini gitu. Kayak gitu-gitu gimana? ada teman dulu yang nyariin sih, jadi sempat itu. Jadi posisi saya juga dulu yang nggak memberikan fasilitas untuk dicariin gitu kan. Jadi semua mulainya dari awal, pertama tinggal di kamar, terus udah gitu. Ya menyewa apartemen, ya kamar studio kos-kosan, gitu. Oh, kos-kosan, kamar di rumah orang kan. Terus udah gitu. Itu di Amsterdam ya? Di Amsterdam bisa nyewa apartemen, terus udah gitu masih sublease kan bertahap. Udah gitu akhirnya menjadi penyewa langsung ya kan. Karena kita kalau orang asing itu kan bukan tidak bisa, akan susah untuk mendapatkan apartemen rent control apartemen ya. Jadi yang disubsidi sama pemerintah atau dari pemerintah, jadi gedungnya itu punya pemerintah itu sangat susah untuk orang yang nggak tinggal di sana. Orang yang udah tinggal di sana aja sampai 20-30 tahun nggak dapet ya kan, kecuali mereka ada alasan tertentu, single mother atau sakit cacat apa gimana. Nah kalau rent mahal nggak? Mahal lah, namanya rent dulu ya, ya sekarang lebih mahal lagi ya kan. Itu juga relatif ya. Relatif, tergantung kalian mau kalian kalau gajinya 1.000 tapi mau lifestyle yang gede ya 1.000 habis. Ya kan tergantung ininya aja, tergantung lifestyle-nya. Tapi kalau UMR ya, UMR itu kan ada berapa ya, 1.700 euro kalau nggak salah. Tapi biasanya itu orang dulu apa UMR sekarang. Tapi sekarang itu jadi sistem di Belanda itu sistem welfare-nya itu adalah subsidi itu lebih difokuskan ke orang-orang yang berpenghasilan rendah itu loh. Jadi orang-orang yang berpenghasilan rendah bayar asuransi kesehatan dapat subsidi. Sementara orang yang berpenghasilan dari sekian sampai sekian nggak ada gitu. Jadi membantu juga mereka untuk membayar untuk hidup lah. Jadi orang-orang yang berpenghasilan rendah pun lebih dapat prioritas untuk mendapatkan apartemen dari pemerintah gitu kan. Ada teman saya yang dapat seperti itu atau masih berpenghasilan rendah, terus begitu ketahuan penghasilannya tinggi, kan kita nggak di sana tuh orang nggak bisa diusir gitu aja ya, tapi dinaikkan remnya, gitu. Jadi kalau dalam satu apartemen gedung itu, jangan salah itu bisa sewa gedungnya, bayar sewa apartemennya beda-beda, beda-beda. tergantung penghasilan. Sekarang kalau makanan nih, Ri, makanan mah nggak masalah, di sana banyak makanan Indonesia kok. Gitu ya? Iya, jadi transisi yang kalau ada yang mau pindah ke Belanda nggak usah khawatir soal makanan, banyak aman ya? makanan Indonesia. Makan Padang gitu ada ya? It's too jarang. Ada, cuman itu nggak di setiap kota ada. Cuman kalau makanannya nggak milih-milih, tapi asal makanan Indonesia itu banyak, kayak namanya toko di sana kan jual apa sih, Avalen itu beli berapa on sayur asem misalnya kan, bawa pulang, atau beli balado daging balado gitu kan, itu banyak di sana. Nah, dulu ini nggak sebanyak sekarang. Iya. Sekarang journey Eri selanjutnya, next journey nih. Setelah di perusahaan bank itu, Indover tadi ya. Nah, and then kemana? Setelah dari situ saya join bank lebih besar. Jadi ada beberapa bank besar di Belanda. Disitulah saya mulai compliance. Disitulah saya mulai compliance yang sangat beda dengan legal, tapi punya background legal sangat membantu. Dan saya juga baru menyadari setelah kerja di perusahaan yang besar kalau compliance itu nggak bisa digabung dengan legal. They look at different things. Compliance itu based on regulasi kan? Benar. Regulasi internal perusahaan. Enggak, pertama ada regulasi dari pemerintahnya. Pemerintahnya, ya kan? Kalau di Eropa kan dari EU-nya, ya kan? Gitu bisa ada yang pakai namanya EU regulation, ada EU directive kan. Kalau EU regulation kan langsung diterapkan ke member. Jadi Eropa ada member state-nya ya, ada negara-negara Belanda, Jerman, Prancis. Kalau regulation langsung berlaku ke negara masing-masingnya. Kalau directive di convert dulu ke hukum lokal. Hukum lokalnya. Ya kan? Nah,
Nah, hukum lokalnya itu bisa lebih strict, nggak bisa less strict, tapi harus minimal sama gitu kan. Nah, itu hukumnya. Tapi hukumnya itu sangat broad. Perusahaan harus punya robust anti money laundering program. Caranya gimana? Nah, itu ada maksudnya penerapan di perusahaan tuh beda-beda, tergantung jenis perusahaannya, tergantung produknya apa, tergantung dia semampu apa gitu kan. Semakin besar perusahaan semakin semakin complicated kan, karena kan ada kliennya makin banyak, jenis produknya juga makin banyak, makin jelimet produk, makin structured inventory product misalnya, makin ribet untuk compliance-nya. Jadi lihat prosesnya gimana. Nah, proses itu diterapkanlah peraturan-peraturan itu. Jadi peraturannya sama, tapi penerapannya di tiap bank itu beda. Ada standarnya, tapi standarnya itu biasanya dari organisasi perbankan gitu, untuk membantu gitu. Asosiasi maksudnya? Asosiasi perbankan, ya. Vereniging namanya. Ya, asosiasi atau yayasan lah seperti itu gitu ya. Jadi beda banget. Kita nggak lihat kontrak. Nggak ada kontrak? Enggak, kalau compliance nggak lihat kontrak, itu legal. Ranahnya orang legal. Nah, itu ranahnya legal. Kita lihat peraturan, misalnya peraturan satu lagi kita harus memperhatikan kepentingan klien. Namanya kalau di sana tuh duty of care ya. Jadi the best interest of the client, ya kan. Tapi kan itu kan bank juga, maksudnya juga perlu memperhatikan kepentingan dia juga kan, supaya nggak rugi gitu kan. Temu balance-nya itu beda ya kan, gimana cara nemu balance-nya. Nah, kalau di sana tuh bank, ini di Belanda ya, terlepas dari perusahaan Eri sekarang ya, ada BUMN-nya nggak sih bank kayak di Indonesia gitu? Kan di Indonesia kan milik pemerintah ya. Iya, milik pemerintah kan di Indonesia. Jadi, kan dominan banget kan. Iya, saya bukan pakar hukum kompetisi anti kompetisi ya, cuman yang saya belajar, yang saya tahu itu negara masukin modal ke perusahaan swasta itu it's frowned upon, apa sih namanya, sangat discourage, sangat tidak dianjurkan ya, kecuali terpaksa. Kayak misalnya waktu itu ABN AMRO ya kan, split di Belanda itu ada RBS, kebetulan masih ada RBS, ada Banco Santander, ada Fortis, split kan, dibeli kan. Nah, yang di sini, yang di Indonesia itu ke RBS semua, jadi sempat hilang ABN AMRO kan, jadi RBS kan. Jadi bagian retailnya ya kan masuk ke RBS. Nah, di Belanda pada saat mereka lagi proses split itu, tiba-tiba Fortis ada masalah. Nah, di Belanda itu kan kayaknya di mana-mana ya, it's too big to fail. Ya. Kalau perusahaan bank kalau terlalu besar, pemerintah pasti akan bail mereka kalau mereka sampai ada masalah liquidity kan. Kalau enggak kan itu mempengaruhi dampaknya terlalu besar ya. Jadi karena Fortis lagi itu bermasalah, akhirnya masuklah pemerintah, bail them out, pemerintah Luxembourg, Belgia dan Belanda. Nah, tapi itu ada jangka waktunya dimaksimalkan. Jadi itu pakai izin kompetisi juga waktu itu. Jadi gara-gara di merge itu perusahaannya terlalu besar, Fortis digabung sama ABN AMRO. Certain business is too big in Europe, jadi bisa dijual seperti itu kan, supaya kompetisinya adil aja ada gitu. Kontrol itu ya, ada kontrolnya. Jadi saya nggak begitu. Kayaknya memang itu discourage ya untuk pemerintah punya saham. Kalau bisa jangan deh, biarin market aja yang jalan. Kita kembali. Maaf, saya disclaimer dulu. Saya bukan pakar ya kompetisi. Jadi kalau saya salah ngomongnya ya maaf aja. Aman ya, oke. Aman. Disclaimer kan tadi kan udah kan. Disclaimer. Ya. Sekarang kembali ke perusahaan ya, yang Eri yang tadi sebutkan. Ini yang current bukan? Bukan. Oke, berarti setelah journey-nya berlanjut. Tapi ini pertama yang Eri berfungsi sebagai compliance. Benar. Nah, terus saya pindah ke another bigger bank di Belanda, dan itu saya udah dari 2013 ya. Jadi udah 12 tahun hampir ya. Ya itu.
Jadi bidangnya masih compliance juga. Cuman ini banknya lebih yang pertama juga internasional, ini lebih internasional tapi lebih di Belandanya lebih banyak gitu loh karena dia memang lebih besar dibanding banknya sebelumnya gitu. Oh gitu. Tapi saya Posisinya bagian internasionalnya. jadi compliance manager. Ya di sana nggak ada nama manager sih ya. Di sana kan compliance itu ya you are compliance advisor or you are head of compliance gitu aja kan. Jadi you are leading a team, you are leading the whole compliance. Sana nggak ada director compliance kayak di sini kan. Yeah, I mean Jadi compliance you have a team, right? That report to me, no, I don't have. But I have a junior one that, yeah. Jadi kayak semacam kayak fungsional atau Fungsional apa maksudnya? kalau di Indonesia kan ada yang namanya fungsi struktural, di mana dia punya tim, punya bawahan, dan fungsional gitu. Nah nggak tahu kalau Di sana nggak banyak kayak gitu. Nggak banyak gitu-gitu ya? banyak. Jadi untuk sampai dari sini sampai ke kalau di sini bilangnya director compliance ya, di sana head of compliance cuman tiga layer. Jadi manajer saya, manajer satu lagi, terus sudah. Slim banget ya? Iya, jadi slim ya bener, sangat langsing organisasinya. Tapi itu kan juga, itu saya ngomonginnya di head office saya ya. Jadi kalau kan Eri di head ada office cabang, ya? Ya, saya di head office. Jadi namanya juga Bank Belanda, head office-nya di Belanda. Nah, jadi ya gitu. Jadi nggak banyak lah levelnya gitu kan. Jadi juga saya juga bisa langsung ke atas itu gitu kan kalau memang perlu gitu kan. So direktur compliance di sini itu selevel sama head of compliance. Tapi mereka nggak report ke CEO. Struktur organisasinya slim gitu ya, nggak gitu Slim. banyak. Meskipun banyak juga yang bilang we can make it slimmer. Nah kalau working culture-nya gimana? Working culture-nya seperti saya bilang, di Belanda itu sangat appreciate work-life balance. Work-life balance ya. In general. Cuman ada yang lebih, ada yang sedikit work, less holiday gitu kan. Nah, tempat saya sekarang lebih relax lah dibanding pace-nya lebih lambat dibanding yang sebelumnya. Nah, orang Indonesianya berapa banyak? Nggak ada. Nggak ada. Paling nggak yang dekat-dekat saya compliance kayaknya saya kenal cuman dua. Ya, tapi satu lagi itu karena jadi yang di compliance head office mungkin ada departemen lain di bidang race atau di bidang apa. Cuman yang dari sisi compliance saya cuma kenal dua dan satu lagi juga itu karena dia dibesarkan di Belanda. Jadi dia memang ya orang Indonesia cuman ya di sana atau mungkin dari kecil pindah ya. Saya kuliah saya itu ya. Kalau setelah after office nih, after office kan ada kehidupan nggak? Kalau di Indonesia kan kita budayanya kalau di kantor kan suka kumpul ya, guyup lah gitu. Sosialnya tuh tinggi banget gitu. Nah kalau di Belanda gimana? Kalau di kantor sana? Gini, mereka suka ngumpul pulang kantor, namanya borrel. Jadi mereka tuh biasanya Jumat sore ya. Borrel ada ke minum apalah, pokoknya minum yang nggak minum alkohol ya minum air atau minum apalah, minum jus gitu kan. Ya, pokoknya kumpul lah ya. Ya finger food gitu kan. Yaudah, tapi ya itu mereka tuh nggak, setelah itu di luar jam kantor, di luar jam borrel itu, udah they live their own separate life privately. Bener-bener privacy. Kalau kita kan apalagi waktu saya kerja di Indonesia, karena mungkin kita bisa dibilang 80% waktu kita dihabiskan sama koleha ya. Jadi saat kita nggak kerja pun ketemuan yuk ngopi di situ gitu kan. Ini enggak ya. Meskipun saya sendiri kadang-kadang sih belok juga, cuman saya suka kadang-kadang ngajak orang main gitu kan, ayo kita karaokean bareng gitu misalnya, atau nonton bareng gitu. Oke. Tapi itu nggak banyak kayak gitu. Eri sebenarnya kewarganegaraannya apa sekarang? Saya masih WNI. Ya, saya udah permanent residence. Jadi tahun pertama kan saya permanent residence-nya masih dependent sama sponsor dari perusahaan yang saya bekerja. Setelah berapa tahun kemudian saya bisa apply permanent resident, terus namanya masih regular permanent resident, terus setelah itu on bepal itu apa sih, indefinite ya, permanent resident yang benar-benar tidak forever, kayak punya KTP tapi kan perbaharui tiap tahun. Renewal gitu ya. Oke. Nah
challenge terbesar Eri ini sekarang menjadi di bank lebih besar kan sekarang kan. Nah, challenge terbesar sebagai fungsi di compliance itu apa? Bisa di-share nggak ke kita? Jadi ya seperti saya bilang, you're small fish in a bigger pond ya kan. Jadi ya semakin susah aja kita mengontrol, apalagi kalau kita suka ditanya, kita punya fungsi yang sama di negara lain. Kamu kan head office, kenapa cara kerjanya beda? Ya karena kita nggak punya authority, kita nggak punya mandate untuk tell them what to do, you should do the same what we do gitu kan. Terus itu challenge-nya juga ya semakin jelimet aja. Karena another culture di Belanda yang sebenarnya banyak orang bilang itu harus berubah. Cara looking at silo, things at silo. Jadi mereka tuh kalau kerjanya di bidang ini ya udah aku di situ aja. Oh gitu ya. Oh saya bidangnya cuman di Eropa. Ya udah, tapi kalau masalah ini munculnya di Region misalnya lain. region lain, Turki misalnya, oh itu bukan urusan saya gitu loh. Iya. Benih Sebenarnya kalau itu Eropa, common problem lah mungkin ya. besar ya, mungkin besar misalnya apa retail aja gitu. Oh ya retail. Tapi ini perusahaan gitu. Tapi ini bukan di kring saya itu artinya apa sih? Saya cuma di Amsterdam aja. Sana ke sana gitu loh. Atau ini bukan retail, jadi ini compliance untuk retail. Oh, ini kamu harus kontak compliance untuk wholesale kayak gitu-gitu. Ya mungkin jadinya susah nyari orang lah yang benar gitu. It's difficult to find the Itu right ya contact. challenge-nya ya. Yeah. Nah ini sesuatu hal yang mungkin nggak tahu ya. Kalau di kita nih memang banking ya, banking industry kan juga dihimbau untuk mendukung pengusaha kecil dan menengah, SME lah ya, dan mikro. Ya dengan kredit-kredit yang murah gitu ya, dengan bunga dan ada subsidi. Di Belanda ada nggak sih gitu-gitu buat para UMKM-nya? Ada juga ya? Ada juga. Cuman terus terang saya tuh nggak tahu banyak soal itu, soalnya saya dari dulu tuh bidangnya wholesale. Dari saya masuk compliance di bidang di bank yang dari awal lah, dari pertama kali saya ke Belanda, bank saya tuh customer yang saya relate itu adalah wholesale, perusahaan besar. Jadi kalau misalnya ada perusahaan kecil itu karena bukan perusahaan yang kontak saya, tapi orang compliance-nya yang represent bidang itu kontak saya karena topiknya topik saya gitu. Jadi dibagi per topik, ada per location. Per topik per location. Ya. Nah, ada dengar-dengar nih kalau pensiun di sana lama ya? Pensiun. Ya, Bisa gimana? di-share nggak? Kalau di sana sih di Belanda tuh pensiun umur berapa? Tunggu, saya lagi mikir. Jadi pensiun itu kan ada pensiun kalau kamu kerja perusahaan swasta, pensiun itu kan ada dari perusahaannya. Nah itu tergantung perjanjian waktu kamu bikin perjanjian sama perusahaan pensiun itu kan. Tergantung di negosiasi di Ya, awalnya. biasanya sih 65. 65 Ya, di sana. Jadi nanti tapi ada pensiun dari tiap orang itu entah employernya yang bayar atau gaji dia yang bayar dua pensiun yang swastanya itu kalau dia kerja perusahaan swasta, terus pensiun ke pemerintah. Ke pemerintah. Nah yang pemerintah itu yang naik terus umurnya. Naik terus? Iya, Sekarang saya berapa sekarang? 68. Mungkin pas 68. saya udah pensiun bisa 70. 70. Ya, seru ya, bisa pensiun di umur 70 ya. Ya walaupun di sini kan juga ada ya kalau dosen atau beberapa kan 70. Tapi mostly di sini 50-an, 55 lah kira-kira. Berarti beda jauh ya? Beda jauh. Masih dianggap masih produktif ya umur segitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau di Belanda nih Ri, biasanya kalau di banking gitu ya. Kalau kita kan punya aktivitas perusahaan itu untuk karyawannya ya. Ada outing ya kan kalau di sini kan ya. Culture-nya seperti itu kan. Dan lain. Nah kalau di sana tuh mereka kalau ada outing tuh biasanya kemana? Itu kayaknya tergantung culture perusahaannya dan tergantung kerja di mana. Karena kan di tiap perusahaan itu kan ada bagian yang expense, ada bagian yang money makernya kan. Nah compliance itu kan kalau di bank itu kan bagian expenses ya. Jadi budget untuk outing juga nggak gede-gede banget karena kita udah we are already costing money of the other part, the commercial part. Memang kan. beda ya, unit yang nyari duit sama unit yang cost center gitu ya. Bener, kita cost center kan. Jadi kalau ada sih budget outing itu kan biasanya dialokasikan dari misalnya dari compliance juga dibagi-bagikan ke unit-unit sendiri kan. Jadi apa ya outing saya tuh paling
makan malam bareng gitu kan. Terus kalau Itu misalnya hitungannya outing ya? ya Kalau kita kan, wah bisa kemana-mana kan, satu kantor tuh bisa pergi kemana gitu ya, ke Bali. nggak ada, mau dong saya kerja di situ, nggak ada. Bahkan ada yang ke Singapura satu kantor, gitu nggak ada ya gitu-gitu ya? Kerja karena kerja. Iya, ya memang bagian dari untuk kita serve employee, kita treat mereka gitu. Oh, Terima enggak. kasih ya tahun Kalau ini ke telah. luar kayak gitu biasanya karena bisnis trip aja, Oh, bukan business karena trip. outing. Jadi Oh nggak ada gitu-gitu ya? outingnya paling ya itu kayak kemarin ada yang pensiun, oke kita makan malam bareng, kayak merayakan ke pensiun orang ini. Orang itu udah 65 dan dia early pension ya. Dan terus apalagi kemarin ada yang udah kerja 40 tahun dirayakan gitu kan. Apalagi ya, kayaknya itu aja, nggak Itu aja pernah ya? sampai keluar Belanda. Nah, sekarang kalau di Indonesia kan lebih banyak tuh ya bank-bank digital. Kalau di sana ada juga nggak kayak gitu? Ada bank digital tapi saya nggak tahu di bank di Belanda. Tapi ada bank digital, jadi nggak ada presence-nya ya, nggak ada kantornya Nggak ya. ada kantornya? Saya tahu ada di bank di Belanda itu digital. Tapi kalau di Jerman, di Belanda saya sih nggak pernah dengar. Peraturan sih tidak melarang, cuman mungkin karena enforcement supervisionnya rada susah gitu kan. Terus risikonya kan juga tinggi ya, Iya. lebih tinggi. Regulasinya gitu kan. juga Iya, belum tentu apa line sama iya, sana benar. ya. Jadi punya shell company aja di sana itu nggak boleh ya, punya shell company di Belanda ya. Begitu Jadi ya. mau digital mungkin bisa, tapi saya nggak pernah tahu sih di Belanda ada digital perbankan gitu. Oke. Nah, ini untuk bisa sharing ke teman-teman. Ya kan Eri ini cukup spesial ya, wanita yang dari Indonesia bisa bekerja berkarir di Belanda dan di perusahaan besar gitu, bank besar. Ada bisa sharing nggak ke teman-teman biar bisa kayak Eri itu gimana sih? Ya itu sebenarnya apa ya, rezeki ya. Rezeki ya. Iyalah pertama kali Kerja keras juga dong. kerja keras ada lah. Kerja keras ya, belajar keras juga dong. Ya kan waktu kuliah kan nggak gampang. Kuliah kan nggak betul, gampang. betul. Terus udah gitu ya kerja keras dalam arti untuk bisa adjust sama culture Belanda itu nggak gampang. Work life balance-nya gampang kalau dari Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia pindah ke Belanda jangan khawatir takut kerja keras. Lebih Karena loose ya? lebih loose ya dari sisi kerja kerasnya, cuman mungkin lebih dari sisi apa ya, can you adjust with the people gitu loh, can you adapt with the people gitu aja. Bisa nggak pendekatannya tuh jangan kayak pendekatan kayak misalnya kita tuh nggak, saya tuh sama bos saya bisa protes loh sama dia, saya Segitu nggak ininya setuju ya. ya kamu menerapkan ini, saya nggak setuju. Oh, memang beda culture. Ya ya? beda culture. Jadi ya itu beda. Jadi mereka juga akan bilang begitu. Jadi jangan gampang tersinggung atau merasa dikecilkan. Jangan baperan gitu ya. Ya jangan baperan. Terus juga pernah ada yang bilang sama saya dulu ya. Saya kan kecil badannya ya, dibanding orang Belanda, dibanding orang sini juga kayaknya ya. Jadi kamu itu badannya kecil, bekerja sama orang Belanda yang besar-besar. Iya, giants. Jadi kalau ngomong suaramu juga harus kecil, harus besar gitu. Dan itu benar, bacotnya gede. Oh, gitu ya. Volumenya. Kadang-kadang it helps ya. Enggak, maksudnya you have to sound confident. Itu penting banget. Confidence itu penting banget. Penting. Jadi saya kan sering presentasi ya. Awal-awal saya berapa tahun terakhir, pertama kali awal-awal saya kerja di perusahaan yang sekarang ini, saya dikirim ke beberapa negara untuk set up the same function there. Ya kan? Dan itu kan untuk itu saya mesti presentasi, saya mesti building connection with the head office gitu kan. Saya mesti persiapkan skill orang itu. This is how you run this is how you should write. SOP-nya begini gitu. Kebanyakan presentasinya. Nah itu kalau saya kalau presentasi kayaknya biasa ya, orang presenter you don't always know the answers kan. But you have to show that you know your topic. And you have to know your topic, you can't lie about the topic. Harus kuasai ya. Benar, harus kuasai luar dalam. Tapi kan ada aja kalau diterapkan di Australia ya ada aja saya nggak tahu.
Saya nggak ngurusin wholesale, kamu nanyain orang yang gimana menerapkan peraturan ini. Kalau farmer ini ke farmerin, wah saya nggak tahu kalau soal petani. But I will look it up gitu kan. Oke. Nah kalau dari segi knowledge tadi nih, dari teman-teman yang mungkin yang terinspirasi dari mahasiswa mungkin atau yang sudah bekerja, lulusan hukum juga bekerja, untuk peluang bekerja di Belanda di banking itu masih ada nggak? Sebenarnya sekarang malah lebih banyak. Lebih banyak. Lebih ya? banyak karena apalagi kalau kuliah. Mm-mm. Jadi dulu tuh saya waktu kuliah itu selesai kuliah harus pulang. Kecuali ada udah nemu kerjaan dan mereka harus mensponsori. Harus pulang? Ya, kecuali ada perusahaan yang mau sponsori dia langsung sebelum izin visa studentnya itu Selesai. Nah, kalau sekarang itu ada visa untuk pelajar di sana, namanya Zukyar. Jadi ada visa yang memberikan setelah kamu lulus setahun untuk tinggal di Belanda, tidak sebagai student, tapi untuk mencari pekerjaan. Ada ya? Ada, namanya Zukyar. Zuk itu kan cari. Yar itu tahun, jadi tahun mencari ya. Ya, ada itu. Dulu nggak ada. Dulu saya karena nggak dapet kerjaan pada saya masih di sana, saya pulang. Gitu. Iya. Jadi Zukyar itulah yang menjadi banyak anak-anak kuliah sekarang itu mereka training nggak dibayar nggak apa-apa. Karena nanti kalau mereka kerja keras, nah disinilah kerja kerasnya itu. You have to prove that you can do better gitu kan dan orang Belanda sebenarnya karena untuk orang yang bukan Eropa kan izin kerjanya adalah perusahaan tuh harus bisa membuktikan kalau nggak ada orang lain di Belanda atau di Eropa can fill in the position. Jadi kan kita susah dong ya kan. Jadi ya itu inti yang berat itu di situ. Jadi meskipun dikasih Zukyar, tapi you still have to prove kalau employer itu bisa membuktikan that they can't find anybody else untuk izin kerjanya. Untuk izin kerjanya. Oke. Katanya sih adalah akal-akalannya kalau pakai lawyer. Nah saya sendiri nggak tahu, tapi hukumnya begitu. Ya, cukup seru ya ngobrol-ngobrol kita ya, dan inspiring nih. Ya, jadi teman-teman sekian ngobrol-ngobrol diskusi kita dengan Eri. Jadi semoga teman-teman terinspirasi ya, bisa mengikuti jejak Eri. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya. Bye.